kaget banget. Medan Gunung Lawu yang curam dan bikin napas ngos-ngosan itu dilewati Ibu Tin dengan cepat banget, kayak nggak ada beban sama sekali. Tusuk kondek Ibu Tin nggak sengaja tersenggol pintu dan jatuh ke lantai. Seorang pilot helikopter yang melihat itu refleks mau mengambilnya dengan tangan kosong. Tapi tiba-tiba pengawal Ibu Tin langsung menahan atau menegur sang pilot dengan keras. Pak Harto dan Ibu Tin melakukan meditasi atau semedi di dalam gua itu selama 2 hari penuh. Selama proses meditasi itu suasananya hening banget. Gak ada satupun pengawal yang berani bersuara atau mengganggu batin sang jenderal dan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis, cerita mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Kali ini kita bakal ngobrolin sisi lain dari presiden kedua kita, yaitu Pak Soeharto dan sang belahan jiwa Ibu Tin Soeharto. Di sini kita nggak bakalan ngebahas politik yang berat atau bikin pusing ya. Kita mau masuk ke sisi yang jauh lebih personal, agak mistis dan spiritual, yaitu dunia kejawen yang melingkari hidup mereka berdua. Sadar atau enggak, banyak banget yang bilang kalau kekuasaan Pak Harto yang bisa bertahan sampai 32 tahun itu gak cuma soal strategi militer atau politik yang jenius aja, tapi ada hubungannya sama laku batin, tirakat, dan perlindungan spiritual yang luar biasa di belakangnya. Dan yang paling menarik nih, banyak orang terdekat beliau, mulai dari mantan ajudan sampai pengawal pribadi, yang ngaku lihat dan ngerasain langsung gimana kuatnya aura spiritual di dalam lingkungan cendana. Terutama soal kekuatan Ibu Tin. Banyak yang bisik-bisik kalau Ibu Tin ini sebenarnya adalah pemegang kunci pamor atau istilahnya wahyu kekuasaan dari Pak Harto. Jadi bisa dibilang beliau ini pilar spiritualnya. Jadi gini teman-teman, buat memahami sosok Pak Harto, kita tuh harus paham dulu latar belakang masa lalunya. Beliau ini lahir dan tumbuh besar di lingkungan pedesaan Jawa yang bisa dibilang kental banget sama tradisi batiniah. Jadi bukan hal baru buat beliau. Bahkan sejak masih muda, Pak Harto ini tipe orang yang suka banget mengheningkan cipta, ngelakuin tirakat sampai berpuasa. Buat orang Jawa tradisional, laku prihatin kayak gini tuh bukan sekedar ritual kosong ya, tapi ini adalah cara mereka buat mencari keselamatan dan ketentraman batin dalam menjalani hidup. Nah, kalau kita tarik garis ke belakang nih, Pak Harto ini kan sebenarnya lahir di sebuah dusun kecil yang namanya Dusun Kemusuk, letaknya di daerah Argomulyo, Bantul, Yogyakarta. Di desa terpencil itulah beliau menghabiskan masa-masa kecilnya. Bisa kalian bayangin ya, lingkungan Kemusuk zaman dulu itu masih asri banget, kental banget sama adat istiadat, mistisisme Jawa, dan jelas masih jauh banget dari yang namanya modernitas. Kehidupan desa yang sederhana dan penuh keprihatinan di Kemusuk inilah yang sebenarnya ngebentuk karakter Pak Harto jadi orang yang suka menyendiri buat menenangkan pikiran. Dari kecil beliau tuh udah bisa ngeliat bahkan ngerasain sendiri gimana ritual-ritual desa berjalan. Beliau sering ngedengerin cerita pewayangan yang penuh filosofi hidup sampai belajar cara prihatin alias menahan hawa nafsu lewat puasa. Bagi masyarakat kejawen, ritual kayak gini bukan ilmu sihir hitam ya, melainkan cara buat mengasah batin, menyelaraskan diri sama alam semesta, atau istilahnya memayu hayuning bawono. Salah satu falsafah yang dipegang teguh sama Pak Harto itu mikul dhuwur mendem jero.
Artinya kurang lebih kita harus menjunjung tinggi kebaikan orang tua atau pemimpin dan mengubur dalam-dalam aib mereka. Falsafah ini dibawa terus sama beliau bahkan sampai ke panggung politik nasional. Gaya batin ini bikin Pak Harto tumbuh jadi sosok yang tenang, jarang meledak-meledak kalau marah, tapi auranya bikin segan. Ajudan-ajudannya sering cerita kalau Pak Harto ini kalau ngomong pelan, senyum, tapi tatapan matanya tajam banget. Senyum itu yang bikin beliau dijuluki The Smiling General. Tapi di balik senyum itu ada laku batin yang gak sembarangan. Sekarang kita masuk ke cerita nyata dari orang-orang yang mengawal beliau langsung. Ada kesaksian menarik dari salah satu mantan pegawai pribadi generasi awal Pak Harto, namanya Pak Rahman. Pak Rahman pernah cerita, suatu hari sebelum Pak Harto dan Ibu Tin datang, dia dan timnya yang waktu itu masih berpangkat kapten ditugaskan buat mengamankan area di Gunung Lawu. Gunung Lawu ini seperti yang kita tahu, memang terkenal sebagai salah satu pusat spiritual paling sakral di tanah Jawa. Nah, pas Pak Harto dan Ibu Tin sampai di lokasi, si pengawal ini kaget banget. Medan Gunung Lawu yang curam dan bikin napas ngos-ngosan itu dilewati Ibu Tin dengan cepat banget, kayak nggak ada beban sama sekali. Sesampai di sana, Pak Harto dan Ibu Tin langsung masuk ke sebuah gua sakral bernama Argo Dalem. Konon gua ini adalah dulunya tempat meditasi Raja Brawijaya dari Majapahit. Tahu nggak apa yang mereka lakukan di sana? Pak Harto dan Ibu Tin melakukan meditasi atau semedi di dalam gua itu selama 2 hari penuh. Selama proses meditasi itu suasananya hening banget. Gak ada satupun pengawal yang berani bersuara atau mengganggu batin sang jenderal dan istrinya. Kejadian kayak gini bukan cuma sekali 2 kali, tapi jadi bagian dari laku rutin mereka untuk menjaga keseimbangan spiritual. Malah selain Gunung Lawu, ada juga tempat lagi di daerah Cilacap yang jadi saksi bisu laku batin Pak Harto sejak beliau masih muda sampai jadi presiden. Namanya Gunung Srandil. Buat kalian yang belum tahu, Gunung Srandil ini adalah sebuah bukit karang di pesisir pantai selatan yang terkenal banget sebagai pusat ziarah spiritual Jawa. Konon, di Srandil inilah dipercaya sebagai tempat petilasan atau makam gaib para leluhur kuno tanah Jawa, termasuk tokoh legendaris kayak Eyang Semar. Para saksi hidup bercerita, kalau Pak Harto datang ke Srandil, suasananya tuh pasti dibuat sangat tertutup. Beliau biasanya datang malam hari untuk mencari keheningan total, bermeditasi sekaligus diminta petunjuk batin. Bagi masyarakat lokal di sana, kehadiran Pak Harto yang rutin ke Srandil itu bukan rahasia lagi. Malah banyak yang percaya fondasi kewibawaan beliau salah satunya didapatkan setelah melakukan tirakat mendalam di bukit pesisir selatan ini. Ngomong-ngomong soal wilayah pesisir pantai selatan dari laut, ada satu hobi Pak Harto yang sebenarnya nggak jauh-jauh dari air, yaitu memancing. Tapi meskipun kelihatannya cuma hobi santai biasa, di balik itu selalu ada cerita menarik, terutama kalau kita melihat interaksi beliau sama Ibu Tin. Meskipun kedengarannya mistis dan serius, kehidupan sehari-hari mereka sebenarnya penuh momen manusiawi yang santai. Mantan pengawal pribadi lainnya, Edi Marzuki Nalapraya, punya cerita yang lucu sekaligus hangat. Jadi gini nih, waktu itu Pak Harto itu kan hobi banget nih memancing di laut ya. Kalau mau memancing beliau nggak suka dikawal rame-rame. Cukup pakai 2 mobil saja biar nggak menarik perhatian orang. Suatu hari pas Pak Harto dan Edi sudah duduk di dalam mobil siap-siap mau berangkat mancing, tiba-tiba kaca mobil mereka diketuk dari luar. Tok tok tok. Ternyata itu Ibu Tin. Begitu kaca dibuka, Ibu Tin langsung senyum jenaka bilang ke Edi kayak gini nih. Edi, hati-hati ya,
tolong jagain Bapak. Dan ingat, jangan sampai Bapak memancing ikan yang berambut panjang. Mendengar celetukan istrinya yang maksudnya bercanda soal perempuan lain itu, Pak Harto cuma bisa tersenyum simpul tanpa berkata apa-apa. Oh, so sweet banget ya. Ini memperlihatkan kalau di balik urusan spiritual dan kenegaraan yang kaku, hubungan mereka itu sebenarnya sangat cair dan penuh humor. Nah, sekarang kita bahas ke bagian yang paling banyak diceritakan orang. Seberapa kuatkah sebenarnya sosok Ibu Tien Soeharto ini secara spiritual? Di kalangan masyarakat Jawa, bahkan di antara para pejabat Orde Baru, ada sebuah keyakinan kuat kalau Ibu Tien itu adalah pemegang wahyu kedaton atau sumber kekuatan spiritual Pak Harto. Ibu Tien sendiri kan punya darah bangsawan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi sejak kecil beliau sudah akrab dengan nilai luhur dan mistisisme keraton. Bahkan ada cerita kalau Pak Harto belum pulang ke rumah karena situasi genting, Ibu Tien terbiasa membuat sesajen khusus di kediaman mereka demi keselamatan suaminya. Ada satu mitos urban yang sangat terkenal di kalangan militer, khususnya di lingkaran penerbang helikopter TNI. Konon, salah satu simbol perlindungan mistis Ibu Tien terletak pada tusuk konde rambutnya. Ceritanya, suatu hari saat mau turun dari helikopter, tusuk konde Ibu Tien gak sengaja tersenggol pintu dan jatuh ke lantai. Seorang pilot helikopter yang melihat itu refleks mau mengambilnya dengan tangan kosong. Tapi tiba-tiba pengawal Ibu Tien langsung menahan atau menegur sang pilot dengan keras. Kenapa? Karena konon menurut kepercayaan batin mereka, benda-benda personal Ibu Tien yang punya nilai spiritual tinggi nggak boleh diambil sembarangan. Personel Pampampres yang bertugas mengambil tusuk konde itu harus melakukan ritual kecil dulu, seperti menghormati atau menyembah dengan komat kamit memohon izin, baru boleh memungutnya dan menyerahkan kembali ke Ibu Tien. Percaya atau enggak, cerita ini menyebar dari mulut ke mulut di kalangan ring satu istana. Banyak pengamat spiritual Jawa menilai bahwa Ibu Tien adalah penyeimbang sekaligus benteng gaib bagi Pak Harto. Pak Harto sendiri pernah menegaskan dalam hidupnya, hanya ada satu Nyonya Soeharto dan tidak ada yang lainnya. Beliau sadar betul kalau ada masalah di rumah tangganya, kekuasaannya bisa goyah. Dan entah kebetulan atau memang bagian dari takdir spiritual, misteri ini seolah menemukan pembenarannya pada tahun 1996. Ketika Ibu Tien wafat mendahului Pak Harto, banyak orang yang percaya kalau wahyu kekuasaan atau pamor Pak Harto ikut hilang bersama kepergian sang istri. Setelah Ibu Tien tiada, kondisi politik Indonesia pelan-pelan mulai memanas. Kritis moneter melanda sampai akhirnya puncaknya terjadi pada Mei 1998. Hanya sekitar 2 tahun setelah Ibu Tien wafat, Pak Harto resmi lengser dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Bagi para penganut kejawen, runtuhnya Orde Baru adalah tanda nyata kalau energi pelindung yang selama ini dibawa oleh Ibu Tien telah kembali ke alamnya. Nah teman-teman, itulah sisi lain dari sejarah kita, mau percaya atau enggak soal hal mistis atau kekuatan spiritual tersebut. Yang jelas kisah-kisah dari para ajudan dan pengawal tadi membuktikan kalau kultur kejawen itu memang melekat banget dalam kehidupan dari pemimpin bangsa kita di masa lalu. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian kekuatan spiritual itu nyata berpengaruh pada stabilitas Orde Baru, atau itu semua murni dinamika politik dan kebetulan sejarah saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, share video ini ke teman-teman kalian yang suka sejarah, dan pastinya subscribe biar kita bisa ngobrolin cerita seru lainnya. Aku pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.